Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Saya percaya kita semua yang hadir di sini rindu menerima lawatan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Mari yang rindu dalam lawatan Roh Kudus, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau bersatu hati, kita mau berdoa untuk mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu ya Bapak untuk hari ini Tuhan. Untuk pagi yang baru yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Untuk anugerah-Mu yang tersedia bagi setiap kami Tuhan. Bahkan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus untuk kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kiranya Kau yang hadir dalam ibadah ini Tuhan Yesus. Kau yang bertahta di atas setiap puji-pujian kami ya Bapa. Mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah kuasa-Mu di tempat ini. Memenuhi tempat ini, memenuhi setiap kami yang hadir Tuhan. Memenuhi Hope Church ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan, karena Dia baik, karena Tuhan sudah setia bagi setiap kita. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur, sebab Kau Allah yang baik Tuhan. Sebab Kau Allah yang setia. Oh, haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya Yesus. It's time for the world to know Your name. This is time, Lord. It's time for the world to feel Your love. Oh, it's time. It's time for the world to receive Your grace. Oh, it's time, Lord. It's time that the hope will not let down. Send us to those who need You. We ask for more of You. Give us to love more as we are more of You. Oh, fill us, Lord. Fill us with Your Spirit. Fill us with Your power. Fill us with Your glory, Lord, as we come. Fire burning in my soul, a passion for the Lord. Empower us again as we come together. Haleluya.
Boleh beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Mari saja kita semua untuk bangkit berdiri. Oh, thank you Lord, it's time for the world to know your name. Oh, it's time, Lord. It's time for the world to feel your love. Oh, it's time. It's time for the world to receive your grace. Yes, it's time to hope that the hope will not let down. Set us, Lord. Set us, Lord. Oh, set us to those who need you. We ask for more of you. Give us a heart. Give us a heart to love more. For more of you. Oh, fill us. Yes, yes, Lord. Fill us with your spirit. Fill us with your power. Fill us with your glory, Lord. As we come, oh, by your glory to us. A passion for the Lord. Oh, fill us. Fill us with your power. Fill us with your glory, Lord. As we come, yes, fire burning in my soul. Passion for the whole. Oh, fill us, fill us. Fill us with your spirit. Fill us with your power, Lord. Come on, fill us. Fill the whole church. Yes. Burn my soul. As we come together, fill us with your spirit. Fill us with your power. Fill us with your glory, Lord. As we come, fire burning in my soul. A passion for the Lord. Empower us again. Oh, as we come together. Hey, as we come together, Lord. Hey, as we come together. Oh, yes. Yes. I feel your spirit, Lord. Let your spirit move. Let your spirit move. Let your spirit move, oh Lord. As we come together, let your spirit move. Let your spirit move. Let your spirit move, oh Lord. As we come, yes, let your spirit move. Oh, let your spirit move. Oh, let your spirit. Let your spirit move. Let your spirit move. Let your spirit move. Sing it out. Let your spirit
with your power, fill us with your glory, Lord. As we come, Oh, fire, burning in my soul, the passion, power us again as we come together. As we come together, as we come together, oh, as we come together. hey. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan, kami rindu lawatan-Mu hadir di tengah-tengah kami. Oh, Roh Kudus hadir tengah-tengah kami, bakar setiap kami, penuhi setiap kami dengan api-Mu Tuhan, dengan curahan-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, kiara la 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 bakais, kiara la 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 bakais. Oh, Roh Kudus tercurah, Roh Kudus tercurah, Roh Kudus bakar setiap kami. Kiara la la bakais, kiara la 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 bakais. Oh, sebab Kau Allah yang besar Tuhan. Yes, Yesus, kami rindu lawatan-Mu Tuhan, kami rindu urapan-Mu Yesus, kami rindu kuasa-Mu ya Roh Kudus. Kiara la 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 bakais, kiara la 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 bakais. Oh, kiara la 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 bakais, kiara la 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 bakais. Terus mengalir ya Roh Kudus. Yes. Hiara la 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 bakais. Hiara la 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 bakais. Hiara la 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 bakais. Oh, tercurah. Tercurah kuasa-Mu Tuhan, tercurah kuasa dari tempat hati. Hiara la 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 bakais. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Kami rindu Tuhan, kami rindu urapan-Mu, kami rindu Roh Kudus penuhi setiap kami. Roh Kudus yang memberikan kami kekuatan, Roh Kudus yang memberikan kami penghiburan. Oh, sikiara la 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 bakais. Mari nikmati hadirat-Nya, nikmati Roh Kudus penuhi setiap kami. Nikmati Roh Kudus penuhi setiap kita yang hadir pada pagi hari ini. Ia akan melawat setiap kita. Ia akan memberikan kekuatan bagi setiap kita. Ia akan membakar semangat kita. Oh, sikiara la 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 bakais. Sikiara la 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 bakais. Hiara la 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 bakais. Roh Kudus hadir, urapi kami Tuhan. Oh, sikiara la 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 bakais. Roh Kudus hadir di tempat ini, memulihkan setiap hati. Oh, sikiara la 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 bakais. Hiara la 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 bakais. Hiara la 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 bakais. Hiara la 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 bakai. Hiara la 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 bakai. Hiara la 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 bakai. Minta urapan dari Tuhan, minta urapan Roh Kudus. Yes, yes, yes. Oh. Hiara la 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 bakai. Hiara la 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 bakai. Penuhi Home Church, penuhi Home Church. Hiara la 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 la. Hiara la la
Kami rasakan hadirat-Mu. Kami rasakan Roh Kudus hadir tempat ini, mengalir di setiap hati. Kuasa-Mu mengalir di Hope Church. Nikmati hadirat-Nya, nikmati hadirat Tuhan, mengalir penuhi setiap kami. Haleluya. Terus tenggelam dalam hadirat Tuhan yang indah. Roh Kudus yang manis, oh Roh Kudus yang setia, hadir di tempat ini. Come Holy Spirit, oh Holy Spirit rain down on us. Holy Spirit rain down on Hope Church. Fill us Lord, fill us Lord. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Feel the Holy Spirit. Holy Spirit, Jesus. Holy Spirit, Ya Rabakais. Nikmati hadirat Tuhan. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain. Penuhi setiap hati yang rindu. Holy Spirit, Penuhi setiap hati yang haus Tuhan. Jesus. Rain down. Rain down. Holy Spirit. Holy Spirit rain. We feel you. Holy Spirit rain down. Rain down. Rain on us. Holy Spirit rain down. Yes, send down Holy Spirit. Oh, Jesus. Enjoy His presence. Enjoy His presence. Oh, Holy Spirit. Yes. Holy Spirit rain down. Oh, rain down, rain on us. Oh, yes. Holy Spirit rain down. Yes, we need your
Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Roh Kudus-Mu hadir Tuhan. Tidak hanya membakar setiap kami Tuhan, tetapi Engkau juga memurnikan setiap hati kami Yesus. Engkau yang menghibur setiap hati yang kesusahan. Roh Kudus yang selalu hadir menolong setiap kami. Makasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Haleluya Tuhan. Haleluya. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Lewat lembah kelam, lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Kamu sudah saya untuk bangkit berdiri. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Waktu saudara pada hambanya Pastor Nathan memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu
bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Bapa, di hari yang spesial ini aku berdoa Tuhan, supaya setiap pribadi yang hadir di tempat ini tidak ada yang dilewatkan. Hari ini setiap pribadi yang hadir akan dilawat oleh Tuhan. Bila ada yang belum dibaptis oleh Roh Kudus, hari ini Tuhan, setiap kami akan mengalami baptisan Roh Kudus itu. Bila ada yang sudah mengalami baptisan Roh Kudus, hari ini Tuhan, dalam ibadah ini, kami akan kembali dipenuhi oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Bekerjalah sebebas-bebasnya. Aku minta Tuhan, lawat setiap kami. Gak ada yang terkecuali. Tidak ada yang terkecuali. Setiap anak-anak-Mu akan dilawat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami akan dengar isi hati Tuhan. Siapkan kami, sucikan kami, layakkan, jagai konsentrasi kami Tuhan. Supaya kami boleh fokus dengar isi hati Tuhan. Dan kami boleh menangkap apa yang menjadi pesan-pesan-Mu. Hamba-Mu memampukan layakkan, kuasai bibir lidahnya Tuhan. Sehingga apapun yang disampaikannya dari Tuhan saja. Urapi setiap kami. Anak-anak-Mu yang sudah melayani, Engkau berkati, pakai hidup mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, sekali lagi Tuhan, lawat setiap kami. Lawat setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kita yang siap mendengar isi hati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara, shalom. Hari yang spesial. Harapan saya, doa saya, saudara tidak hadir dengan sia-sia. Kita semua akan dilawat Tuhan. Yang siap dilawat Tuhan, sama-sama katakan yes. Yang mau katakan yes. Dalam 10 hari ini kita sudah sama-sama berdoa. Dan puncaknya adalah hari ini. Dengan temanya adalah Keep the Fire Burning. Keep the fire burning. Dengan ayat emas kita ada 2. Kalau saudara lihat di banner di depan, ada Imamat 6 ayat 12 dan 13 dan Roma 12 ayat 11. Kita akan baca dulu Imamat 6. Api di atas mezbah harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Setiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak kurban keselamatan di sana. Ayat 13 diulang lagi. Api di atas mezbah harus dijaga tetap menyala, jangan sampai padam. Ayat 12 di situ dikatakan, setiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah. Waktu baca ayat ini saya sadar ini adalah tugas saya sebagai gembala, memastikan api di Hope Church tidak padam. Nah, saya nggak lagi curhat ya, cuman harus diakui nggak gampang.
Karena kalau cuman saya yang punya keinginan itu, tapi saudara-saudara tidak punya keinginan itu, ya nggak gampang, susah. Makanya hari ini saya menyampaikan ini, bukan cuman saya, tapi Tuhan yang mau menyampaikan ini. Yuk kita satu frekuensi, kita tidak mau api di Hope Church padam. Yang mau katakan yes. Bukan cuman tidak padam, tapi terus menyala-nyala. Dalam perjanjian baru Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nanti kita akan lihat apa hubungan dari dua ayat ini. Tapi salah satu alasan atau salah satu cara supaya apinya tidak padam adalah kita tetap melayani Tuhan. Seperti yang sudah sering saya sampaikan, bukan cuma saya ngomong, Pastor Lina juga ngomong, Ricky juga ngomong, David juga ngomong. Semua yang ada di Hope Church harus terlibat dalam pelayanan. Gereja ini bukan gereja penonton, tapi semuanya harus terlibat dalam pelayanan. Itulah yang menjadi kerinduan kita semua. Dan hari ini kita dapat alasan yang baru. Kenapa kita semua harus tetap melayani supaya apinya tidak padam. Nah, kita akan melihat kata api ini atau fire ini. Saya mau saudara-saudara membayangkan, saya percaya semua saudara pernah melihat api ya. Pernah ngelihat api ya? Nah, kalau bicara tentang api, ada natural fire, api alami, atau api yang kita lihat sehari-hari. Kompor ada apinya nggak? Ada, nyalain lilin ada apinya, bakar sate ada apinya, apalagi macam-macam lah ya. Tadinya saya mau ngomong bakar sampah, tapi udah nggak boleh bakar sampah. Kita harus jaga supaya udara tetap fresh. Dalam kehidupan sehari-hari ada api. Nah, kalau bicara api, kita bisa melihat api itu bisa menyala, nomor satu harus ada medianya. Setuju ya? Kalau korek, yaitu ada pentolnya di depan itu yang isinya adalah sulfur. Kalau lilin ada yang namanya sumbu. Kalau bakar sate ada yang namanya areng. Jadi nyalain api secara alami aja butuh media. Nah, untuk apinya menyala butuh banyak hal juga. Kayak korek mesti digesek. Gesekan itu menimbulkan nyala api. Terus ada yang namanya bahan bakar atau fuel. Bisa minyak, bisa gas, bisa kayu sebagai bahan bakar, dan macam-macam. Jadi waktu saya membayangkan tentang api, setidaknya api itu harus membakar sesuatu dan api itu harus ada penyebabnya supaya bisa nyala, dan api itu harus ada bahan bakarnya supaya keep burning. Betul ya? Nah, itu alami, api alami, natural fire. Ternyata waktu sedang mempersiapkan tema ini, keep the fire burning, saya menemukan juga divine fire, api ilahi atau api dari sorga, mirip. Harus ada medianya, harus ada triggernya, dan harus ada bahan bakarnya. Supaya api itu menyala. Harus ada yang disamber istilahnya. Nah, saya menemukan setidaknya ada 4 divine fire yang secara jelas tertulis dalam Alkitab. Yang pertama,
burning bush atau semak belukar yang menyala-nyala. Waktu Tuhan memanggil Musa, Musa heran waktu dia lagi mengembalakan kambing domba, ada semak yang menyala-nyala, tapi semaknya tidak terbakar, hebat, nggak angus. Jadi semak yang menyala-nyala itu, dan waktu dia deketin, ada suara Tuhan. Nah, ini kita melihat sebuah contoh divine fire yang Tuhan kerjakan. Burning bush, semak belukar yang menyala-nyala. Yang kedua, pillar of fire, tiang api. Tiang api kita temukan cerita ini waktu Tuhan berjalan di depan orang Israel memimpin. Waktu siang ada tiang awan, waktu malam ada tiang api membakar oksigen yang ada di daerah itu. Jadi tetap ada medianya yang dibakar. Oksigen yang ada di daerah itu dibakar, menghasilkan panas. Yang ketiga, ada sebuah cerita yang extraordinary. 1 Raja-Raja 18 ayat 36 sampai 38. Waktu Elia menantang nabi-nabi Baal di Gunung Karmel. Nah, nanti ini kita akan lihat nih. Consuming the burnt offering. Jadi waktu Elia mempersembahkan korban, nggak pakai api. Elia nggak nyiapin api. Tapi waktu dia sungguh-sungguh berdoa dan mempersiapkan apa yang Tuhan suruh, korban itu dijilat oleh api sorgawi. Wah, kan saudara, saya sering ngomong ya, saya kalau baca itu mengimajinasi. Jadi waktu lagi siap khotbah ini saya baca, wah ini dahsyat banget loh. Elia mempersiapkan mezbah lengkap, terus di atasnya ada lembu. Terus waktu Elia berdoa, api dari sorga turun. Dan saya membayangkan ya, kalau saya dalam posisi Elia, wah dahsyat. Karena setelah kejadian itu, orang Israel bertobat. Nah yang keempat, Pentekost. Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4. Tuhan mencurahkan Roh Kudus dalam rupa lidah-lidah api yang bertebaran dan hinggap pada murid-muridnya. Sama, saya ngebayangin ya, hari itu di kamar loteng di Yerusalem, murid-murid berkumpul, kurang lebih 120 orang di situ. Mereka sudah 10 hari berdoa, menanti-nanti, dengan tekun, dengan sabar, dengan sungguh-sungguh, menanti-nanti. Terus tiba-tiba terdengar ada api, ada angin dulu, terus ada api datang, menyambar mereka. Nah, lagi siap khotbah ini, saya berdoa, Tuhan, biar hari ini Hope Church disambar oleh api dari sorga. Kita akan lihat dulu cerita Pentakosta. Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4. Saya akan baca, cepat aja. Ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah tempat mereka duduk. Ayat 3, tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Mungkin ada orang yang tidak percaya dengan Roh Kudus. Mungkin udah Kristen tapi nggak percaya Roh Kudus. Allah Bapa percaya, Tuhan Yesus percaya. Roh Kudus apa sih? Hari ini, kalau ada yang nggak percaya sama Roh Kudus, hari ini biar disambar Roh Kudus.
Disambar Roh Kudus. Udah gak bisa ngomong lagi. Udah gak bisa ngomong, aduh gak percaya apaan sih tuh. Gak bisa. Kenapa? Karena mengalami sendiri. Dan ayat 4, seperti tadi kita sudah baca, Gereja Betel Indonesia percaya mengakui bahwa initial evidence, tanda awal dibaptis Roh Kudus adalah berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Itu fakta. Karena tertulis dalam Alkitab. Nah, kita akan lihat cerita Elia. Karena saya melihat ceritanya mirip dan dampaknya mirip walaupun Pentakosta jauh lebih besar. Tapi kita akan belajar tentang apa yang dilakukan di zaman Elia. Api yang melahap korban bakaran. 1 Raja-Raja 18 ayat 30 sampai 38. 1 Raja-Raja 18 30 sampai 38. Kata Elia kepada seluruh rakyat, mendekatlah kepadaku. Seluruh rakyat mendekat kepadanya, lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan. Saudara-saudara lihat saya ada beri warna yang berbeda, itu menjadi penekanan yang berbeda. Kita akan lihat lebih detail warna yang berbeda. Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub yang kepadanya telah datang firman Tuhan. Engkau akan dinamai Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan. Dan di sekeliling mezbah itu ia membuat parit yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong-motong lembu itu, dan menaruhnya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 kendi dengan air. Tuangkan ke atas korban bakaran dan kayu itu. Kemudian katanya, lakukanlah untuk kedua kalinya. Mereka melakukannya untuk kedua kalinya. Ia berkata, lakukanlah untuk ketiga kalinya. Mereka melakukannya untuk ketiga kalinya. Air pun mengalir di sekeliling mezbah itu. Bahkan parit itu penuh dengan air. Ayat 36. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, biarlah diketahui pada hari ini bahwa engkaulah Allah di Israel dan aku ini hambamu, dan atas firman-Mu lah aku melakukan semuanya ini. Ayat 37. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah ya Tuhan, dan engkaulah yang membuat hati mereka berbalik kepadamu. Ini jadi doa saya juga. Boleh mundur satu dulu. Doa saya juga, biar saudara-saudara di Hope Church mengalami Tuhan. Udah sering dikhotbahin, udah sering diajak nyanyi, udah sering diajak doa, tapi kalau belum mengalami Tuhan, berat rasanya. Tapi sebagai gembala ya, kalau mengembalakan jemaat yang sudah mengalami Tuhan, waduh semangatnya beda. Semangatnya beda, kesungguh-sungguhannya beda. Makanya saya berdoa, biar anak-anak saya, termasuk saudara-saudara semua, saudara kan anak-anak rohani saya berdoa, Tuhan biarlah Hope Church mengalami Tuhan. Ayat 38, lalu turunlah api Tuhan, wah dahsyat, melahap korban bakaran kayu, batu dan tanah itu, bahkan air dalam parit itu habis dijilat. Kan tadi saya udah ngomong ya, saya suka ngebayangin, ini ada korban, Elia membangun mezbah, dikatakan mezbah yang sudah diruntuhkan, dibangun oleh Elia dari 12 batu yang represent, mewakilkan 12 suku Israel. Setelah batu-batu itu dibangun, mezbah itu dibangun, Elia taruh kayu-kayu.
Dan setelah kayu-kayu ditaruh untuk landasan dari lembu ini ditaruh. Dan setelah lengkap ada mezbah, ada kayu, ada korban bakaran. Mestinya disiram minyak kan? Iya enggak? Mestinya disiram minyak kan? Tapi Elia melakukan sesuatu yang beda. Yang Elia lakukan bukan disiram minyak, tapi disiram air. Dan tadi kita baca sekeliling mezbah itu dibikin parit. Dikatakan waktu disiram air, Elia ngomong, siram lagi, sampai 3 kali dan kita bisa lihat paritnya penuh. Berarti itu basah kuyup. Nah kalau dalam keadaan basah kuyup, mestinya apinya menyala nggak? Nggak mungkin, nggak masuk akal. Makanya saya berdoa, Tuhan, kalau ada orang yang dingin gitu ya, mujizat Tuhan terjadi, dijilat api Tuhan. Itu yang jadi doa saya. Karena saya doa bukan sesuatu yang aneh, di Alkitab terjadi. Korban bakaran yang disiram api sampai soaking wet, basah kuyup. Tapi waktu api dari sorga itu turun, habis dijilat. Nah kita akan lihat how to get the fire from heaven. Dari pelajaran Elia ini yang saya dapat dan saya pengen bagikan kepada saudara-saudara semua di Hope Church. My spiritual son and daughter. Buat tim leaders, ini yang mesti kita siapin. How to get the fire from heaven. Nomor 1, ayatnya ada di ayat 30 dan 37. Ayatnya berkata, memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan, dan hati mereka berbalik kepadamu. Jadi, how to get fire from heaven, saya temukan nomor 1, bertobat. Kalau masih ada dosa-dosa yang disembunyikan, sifat-sifat tidak baik yang disembunyikan, pikiran-pikiran kotor, hati yang pahit, hati yang tergores, hati yang belum bisa mengampuni. Nomor 1 Tuhan pengen kita, minimal tim leaders, bertobat. Ringnya lebih besar. Setelah tim leader, semua yang terlibat dalam pelayanan harus punya hidup yang benar. Katakan sama-sama, hidup yang benar. Nomor 2, how to get the fire from heaven. Taat. Elia ngomong ayat 36, atas firman-Mu lah aku melakukan semuanya ini. Taat, nurut, gak usah nanya-nanya, gak usah questioning, mempertanyakan. Taat itu gampang diomongin, tapi gak gampang dilakukan. Apalagi di generasi ini, harus saya akui, saya udah pernah sharing sama saudara-saudara, saya ini berasa kejepit. Kenapa? Dulu waktu saya masih muda, lebih muda dari sekarang masih muda juga. Kalau orang tua ngomong, Nathan, begini ya. Zaman saya masih kecil, kita gak boleh nanya-nanya. Nurut. Dalam hati saya, ntar gue punya anak, gue lakukan yang sama. Tapi sekarang gak berlaku. Kenapa? Zaman sekarang kalau nyuruh anak, mereka pengen tahu kenapa. Tuh kan manggut-manggut semua.
Jadi kita sebagai orang tua, waduh dulu gue digituin, sekarang gak bisa gituin. Harus berpikir keras. Kenapa? Kasih tahu. Nah tapi dalam hal-hal tertentu, Tuhan mengatakan, gak usah nanya-nanya ya, nurut ya, taat. Dan salah satu kunci berkat adalah waktu kita taat. Hari-hari ini beberapa orang berdoa, Tuhan baptis aku dengan Roh Kudus. Bagus, doa yang bagus. Buat yang sudah dibaptis Roh Kudus berdoa, Tuhan penuhi aku. Jadi gak cuman dibaptis terus lama-lama menyusut. Penuhi aku. Yes, bagus. Tapi hari ini saya mau katakan, buat yang sudah dibaptis, buat yang sudah dipenuhi, doa kita, Tuhan pimpin aku. Kita minta Roh Kudus yang memimpin kita. No question. Daging kita masih sering protes nih. Daging kita masih sering punya ide-ide yang lain. Tapi hari ini kita bilang, Roh Kudus pimpin aku. Pimpin aku. Kuncinya apa? Taat. Karena apa? Roh Kudus ini pribadi yang lembut. Sekali kita nggak taat, Roh Kudus akan diem. Yang kedua, Roh Kudus ngomong, dicuekin, diem lagi. Dia ngomong, dicuekin, diem lagi. Lama-lama apa? Dia pergi. Nah kita nggak mau kalau Roh Kudus pergi kan? Nightmare itu, mimpi buruk. Yang ketiga sekarang. How to get the fire from heaven. Yang ketiga, unity. Ayatnya jelas, Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Jadi untuk get the fire from heaven, harus ada namanya unity. Dalam keluarga, jangan lupa harus ada doa bersama. Family who pray together will stay together. Yang udah menikah belum punya anak, doa berdua. Yang mau katakan yes. Unity. Nah kita sebagai Hope Church, unity. Oh jelas kok. Ini firman Tuhan. Yang berikutnya, how to get the fire from heaven. Membangun, mendirikan mezbah bagi Tuhan. 3 kali disebut, ayat 30, ayat 31, ayat 32. Saya artikan ini, menyenangkan hati Tuhan. Membangun, mendirikan mezbah. Sering dengar kata-kata dari worship leader. Ayo kita sedang membangun mezbah. Kita sedang membangun mezbah yang luas buat Tuhan. Supaya Tuhan apa? Tuhan betah di sini. Tuhan betah di Hope Church. Kenapa? Karena ada mezbah yang dibangun. Mezbah bicara tentang doa, pujian, penyembahan. Tapi saya mau ngomong lagi. Ibadah dalam skop sempit dan ibadah dalam skop yang luas. Ibadah dalam skop yang sempit membangun mezbah bagi Tuhan dalam bentuk doa, pujian, penyembahan. Itu ibadah dalam skop yang sempit. Tetap penting harus dilakukan, walaupun saya ngomong skopnya sempit, penting, kudu, harus, wajib dilakukan. Jadi Hope Church harus semakin sungguh-sungguh dalam doa, pujian, penyembahan. Kenapa? Karena waktu kita menyembah, memuji, kita sedang mendirikan, membangun mezbah yang nyaman buat Tuhan. Tapi itu tadi saya ngomong apa skop yang kecil ya. Skop yang luas apa? Roma 12 ayat 1. Hidup kita adalah ibadah kita.
Jadi kita membangun mezbah bukan hanya di dalam gereja, bukan hanya dalam bentuk ibadah di gereja. Tapi Roma 12 ayat 1 mengatakan hidup kita ini adalah ibadah. Jadi apapun yang kita lakukan, kita harus sambil membangun mezbah bagi Tuhan. Karena waktu kita membangun mezbah, mendirikan bagi Tuhan, Tuhan gak cuman memberkati kita di gereja saja, tapi dimanapun kita berada, kita membangun mezbah bagi Tuhan, Tuhan bersama dengan kita. Jadi yang lagi sekolah, ingat tujuan aku sekolah selain supaya jadi pinter, supaya punya masa depan yang cerah, ingat aku sekolah karena aku melakukan ini untuk memuliakan nama Tuhan. Aku kerja supaya dapat uang, yes, gak salah. Supaya aku punya tabungan, yes, gak salah. Tapi ingat, aku kerja untuk memuliakan nama Tuhan. Kolose 3:23, apapun yang kamu lakukan, lakukan buat Tuhan. Termasuk melayani. Jangan dipikir orang yang melayani udah dianggap paling rohani. Karena kalau orang melayani, motivasinya duit, wah itu lebih dosa daripada orang yang di luar sana. Ingat, apapun yang dilakukan, buat Tuhan. Jadi kalau ada pendeta, khotbah, melayani, kenapa melayani? Supaya dapat duit. Wah ngaco nih, antikris nih. Jadi how to get the fire from heaven? Menyenangkan hati Tuhan. Berikutnya, how to get the fire from heaven. Wah ayat ini keren banget nih. Ayat 32, 33, 38 disebut ada tanah, batu, kayu, air, lembu. Itu menjadi sebuah kesatuan dalam mendatangkan api buat Tuhan. Nah, jadi waktu saya lagi siap ini, Tuhan kasih hikmat. Judul dari 3 ayat ini adalah semua talenta buat Tuhan. Tiap orang beda-beda. Tiap orang punya ciri khas yang beda-beda. Tiap orang punya identitas yang beda-beda. Tiap orang punya latar belakang yang beda-beda. Tiap orang punya karunia yang beda-beda. Tiap orang punya talenta yang beda-beda. Sama seperti benda-benda yang ditulis di sini. Ada yang tanah, ada yang batu, ada yang kayu, ada air, ada lembu. Sama. Di Hope Church, semua kita, setiap kita beda-beda. Ada yang senyumnya memikat hati. Nah kalau orang senyumnya memikat hati, cocok jadi asyir. Cocok kan? Ada yang mukanya galak. Kalau mukanya galak, cocok ngumpulin persembahan, contoh. Jadi semua talenta dikumpulin. Ada yang nyanyinya bagus, udah cocok jadi WL, jadi singers. Jadi semua talenta dikumpulin. Kalau tadi awal ngomong unity, sekarang fellowship of the talents. Jadi semua talenta itu dikumpulin buat Tuhan. Tuhan, aku persembahkan talentaku. Ada yang bisa jadi pemusik, ada yang pendoa, ada yang macam-macam. Sebentar lagi kita akan buka ministry yang baru. Sebetulnya nggak baru sih, tapi kita akan membangunkan ministry yang sudah lama tidak bergerak ini. Namanya Hope Kids. Wah. Yes. Yang berikutnya, how to get the fire from heaven. Saya menemukan ini, memotong-motong lembu. Jadi saya kasih judul, ada namanya sebuah elemen
yang adalah persembahan buat Tuhan. Jadi dalam ibadah, persembahan ini adalah act of worship, tindakan dari penyembahan. Beberapa kali teman-teman yang khotbah di sini mengkritik saya. Dia ngomong, bro, wah gereja lu gak bener. Hah, kenapa gak bener? Masa gak ada persembahan sih? Jemaat harus dididik memberi persembahan. Kita memang bukan gereja yang memaksa-maksa, mengemis-ngemis, enggak. Karena kita sadar berkat itu datang dari Tuhan. Tapi jemaat harus dididik memberikan persembahan. Because memberikan persembahan is an act of worship, tindakan penyembahan. Itu ayatnya banyak. Di kitab Mazmur ada, masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, dengan korban. Jadi kalau ada yang selama ini belum pernah ngasih persembahan, yuk mulai hari ini kasih persembahan. Yang mau katakan yes. Yang terakhir, how to get the fire from heaven. Nah ini ayatnya sengaja saya copy paste banyak. Kalau tadi sebelum ini poinnya memberi persembahan, tapi kita lihat ayat 34 dan 35. Karena saya bacanya berulang-ulang, saya baca gini. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 kendi dengan air, tuangkan ke atas korban bakaran dan kayu itu. Kemudian katanya, lakukanlah untuk kedua kalinya. Mereka melakukan untuk kedua kali. Ia berkata, lakukanlah untuk ketiga kalinya. Mereka melakukannya untuk ketiga kali. Sampai apa? Air pun mengalir di sekeliling mezbah itu. Bahkan parit itu penuh dengan air. Nah, di poin sebelumnya saya memberi judul persembahan. Tetapi di poin ini saya memberi judul pengorbanan. Apa bedanya offering and sacrificing? Nah ini mungkin baru buat sebagian dari saudara-saudara di Hope Church. Offering adalah waktu kita memberi, kita masih bisa dengan, ya aku kasih. Kalau punya harta 10 juta, ngasih 10.000, berasa enggak? Berasa enggak? Wah berasa. Apalagi kalau punya uang 1 miliar, hartanya 1 miliar, terus persembahannya 100.000, enggak berasa. Apalagi kalau hartanya berpuluh-puluh miliar, terus persembahannya cuma 100.000, enggak berasa. Nah itu namanya offering. Offering. Tapi ini bicara tentang sacrificing. Tadi kan saya udah ngomong, saya bacanya berkali-kali nih. Kenapa saya bisa menemukan kata-kata ini? Karena hari itu di tanah Israel sudah bertahun-tahun tidak turun hujan. Jadi air itu lebih berharga daripada lembu. Saya ulang sekali lagi ya. Hari itu air lebih berharga daripada lembu. Karena udah bertahun-tahun tidak hujan. Waktu dulu masih sekolah minggu, saya baca cerita ini. Wah, saya punya pikiran gini nih, anak sekolah minggu punya pikiran. Wah, Tuhan mau show off. Gitu yuk. Tuhan mau show off. Kenapa? Persembahannya soaking wet. Berarti Tuhan mau show off. Ini loh, yang basah gua kirim api. Wah, bisa. Tuhan keren banget. Demonstratif. Tapi setelah beranjak dewasa, saya menemukan Tuhan kita enggak suka demonstratif. Kenapa Tuhan kita minta Elia basahin nih pakai air. Bukan cuma dipercikin. Soaking wet. Basah, kuyup. Kenapa?
Karena Tuhan sedang mendidik bangsa Israel. Bukan about offering, tapi about sacrificing. Jadi kalau tadi saya ngomong, punya uang miliar, puluhan juta mungkin. Persembahan goceng, nggak berasa. Jajan di luar, ratusan ribu. Ya kan kelihatan. Di status, lagi kemana. Jadi bisa kemana-mana, terus persembahan, goceng 10.000, goban, nggak berasa. Nggak berasa. Tapi kalau ngomong sacrificing, mau tahu nggak contohnya? Janda yang miskin memberikan 2 peser, 2 keping. Kling, kling. Murid-murid waktu ngelihat itu dia bilang, ya kecil. Tapi Tuhan ngomong apa? Dia memberi yang terbaik. Kenapa? She is doing sacrifice. Saya nggak tahu ya, saudara kan masih muda semua. Saya nggak tahu saudara pernah atau tidak sacrifice for God. Dan saya mau perluas ya, sacrificing is not all about money. Saya mau perluas, your time. Saya menghargai saudara jemaat yang baik, yang setia. Tapi berapa banyak orang, aku nggak bisa, aku lagi ada ini, aku lagi ada ini, aku lagi ada ini. Scheduleku padat. Tapi berani nggak kita di tengah-tengah sibuknya kita, waktu ada panggilan, terus kita bilang, ya Tuhan, aku mau sacrifice our time. Bukan our time. Sacrifice my time. Nah, itu adalah kunci-kunci how to get the fire from heaven. Bukan saya bikin-bikin, semua ada itu di cerita itu. Saya bersyukur Hope Church, saudara-saudara semua adalah orang-orang yang generous, memberi persembahan. Tapi hari ini Tuhan menantang kita naik kelas, kan level up kan? Enggak cuman offering, tapi ada kalanya Tuhan pengen kita sacrifice. Berani enggak? Uang, waktu, berani enggak? Sacrifice. On the way ke sini tadi, saya ngelihat begitu banyak orang jogging. Ada nggak yang senang olahraga, tapi minggu sacrifice, tetap ibadah? Hari Minggu banyak orang merasa satu-satunya hari libur. Aku mau kuliner. Berani nggak kita sacrifice? Aku ke gereja dulu. Hari Minggu satu-satunya hari libur. Aku mau mengunjungi keluarga, teman, saudara, ulang tahun, atau apapun. Berani enggak? Agak repot sedikit. Ke gereja dulu, baru ke sana. Hari Minggu satu-satunya hari libur. Aku mau tidur. Kalau perlu tidurnya hari Jumat, bangunnya hari Senin. Aku mau tidur. Hibernate. Tapi mau nggak kita sacrifice? Sacrifice. Aku mau ke gereja. Nah, kalau kita kompak melakukan itu, kita akan mengalami dilahap apinya Tuhan. Tadi pertanyaan how to get the fire from heaven. Sekarang saya tutup. How to keep the fire burning. Ternyata how to keep the fire burning mirip. Kan tadi awal saya udah ngomong,
api alami, natural fire, dan divine fire. Sama, natural fire butuh media, butuh fuel, bahan bakar. How to keep the fire burning. Kalau tadi how to get, perlu adanya pertobatan. How to keep, saya mau katakan, hidup kudus. 10 hari ini ya, waktu kita mulai doa 10 hari, gak tahu kenapa loh, kata-kata itu keluar terus di hati dan pikiran saya. Holy, holy, holy. Kudus. Kudus pikirannya, kudus hatinya, kudus omongannya, kudus kelakuannya. Jadi kalau kita sudah dapat api dari Tuhan, kan gak mau padam kan? Kitab Imamat tadi. Gimana mempertahankan supaya api itu tetap menyala-nyala? Burning. Hidup kudus. Kudus. Jaga kekudusan. Ngomong kekudusan bukan cuman orang muda, semua orang harus jaga kekudusan. Hati-hati ya, beneran loh saya ngomong hati-hati. Nanti di sorga itu ada choir, dan saya suka banget lagu itu. Di sorga ada choir, malaikat akan menyanyikan pujian, dan kata-katanya adalah holy, holy, holy. Kudus, kudus, kudus. Jadi waktu baca itu di kitab Wahyu, saya membayangkan lagi, orang yang gak kudus gak bisa masuk situ. Mau masuk surga? Jaga kekudusan ya. Beneran loh. Ini bukan cuman pastor yang ngomong. A father yang lagi ngomong sama anak-anaknya. Jaga kekudusan ya. Jangan bikin hidup rusak. Tuhan sudah bayar kita mahal. Dengan apa? Nyawanya. Itu membuktikan hidup kita ini mahal harganya. Saudara berasa gak hidupnya mahal? Berasa gak? Nah kalau saudara berasa hidupnya mahal, harus dijaga. Harus dijaga. Kayaknya saya pernah cerita deh, bertahun-tahun yang lalu. Saya itu suka jam tangan, iseng aja. Suka jam tangan. Kalau jam tangan murah, itu cuma ditaruh di etalase. Betul ya? Cuma taruh etalase. Tapi kalau saya pernah cek studi kasus, kan saya suka iseng studi kasus. Saya, Pastor Lina, anak-anak, kan kadang kalau jalan-jalan sukanya pakai t-shirt, celana pendek, sandal jepit. Ke Plaza Indonesia. Grand Indonesia. Terus masuk ke sebuah toko jam mahal. Saya masuk, saya lihat-lihat. Orangnya nyambut saya enggak? Nyambut dengan wajah curiga. Terus saya bilang, boleh lihat ini enggak? Jawaban dia apa? Oh, kuncinya dipegang manajer, Pak. Oh ya, oke. Tapi beberapa bulan kemudian, di Grand Indonesia kan ada gereja ya. Jadi satu kali saya diundang khotbah di situ, wah lengkap pakai jas, baju keren lah. Habis selesai khotbah, jalan-jalan di situ. Terus saya ke toko jam yang sama. Terus saya tanya, boleh lihat enggak? Kurang ajar loh, dibukain. Kenapa dia melakukan itu? Karena jam ini mahal. Kalau jam ini mahal harus dijaga, tidak boleh sembarangan orang pegang-pegang. Kalau kita sadar
hidup kita mahal. Tidak boleh sembarangan orang pegang-pegang kita. Yang mengerti kata Yesus. Jaga, bener-bener jaga. Yang kedua, taat. Udah kita belajar sama-sama. How to get the fire, bertobat terus taat. How to keep the fire, hidup kudus, taat. Udah nurut aja lah. Ingat, kita berdoa, Tuhan baptis aku, bagus. Tuhan penuhi aku, bagus. Tapi hari ini saya mau ajak, yuk doanya, Tuhan pimpin aku, Roh Kudus pimpin aku mau taat. Yang mau taat kata Yes. Yang ketiga, unity. Terus dijaga. Saya senang unity-nya bagus, fellowship-nya bagus. Terus dijaga, terus ditingkatkan. Yang keempat, menyenangkan hati Tuhan. Yang kelima, fellowship of the talents. Yang keenam, persembahan buat Tuhan. Ingat, saya bersyukur saudara setia, saya bersyukur saudara memberi persembahan. Tapi hari ini kita sama-sama ditantang Tuhan. Bukan hanya persembahan, tapi apa? Pengorbanan. Nah, kalau kita melakukan itu semua, kita akan keep the fire burning. Dan terakhir, sambil bangkit berdiri sama-sama. Orang yang keep the fire burning, pasti dia pengennya melayani Tuhan. Karena orang yang rohnya menyala-nyala, pasti pengennya, aduh, bisa apa nih? Apa yang bisa aku kerjakan? Ngomong sama saya, sama Pastor Lina, sama Ricky, sama David, sama Daniel. Kok aku bisa apa? Aku bisa apa? Aku mau bisa bantu nih. Aku bisa bantu apa? Tunjukin aku bisa bantu apa. Dan itu harapan saya yang terjadi di Hope Church. Everyone involved in the ministry. Gak ada yang nganggur. Soalnya semuanya pengen terlibat. Mau? Amin. Bapak, biar Engkau yang terus melanjutkan karyamu yang besar buat Hope Church. Kami sungguh tahu Tuhan, Engkau punya rencana yang dahsyat buat gerejamu di tempat ini. Apa yang sudah Engkau rancangkan terjadilah. Apa yang Engkau cita-citakan atas Hope Church terjadilah. Kami mau taat. Kami mau nurut Tuhan. Berkaryalah, gereja ini punyanya Tuhan. Kami adalah alat-alat-Mu. Kami hanyalah hamba-hamba-Mu Tuhan. Dan hari ini Tuhan, biar setiap kami tidak terkecuali mengalami perjumpaan yang pribadi dengan Tuhan. Kami semua dilahap oleh apinya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan ini hanyalah awal. Kami akan semakin melihat yang jauh lebih besar lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Bekerjalah sebebas-bebasnya. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati setiap anak-anak yang sudah hadir. Engkau juga yang memberkati setiap pribadi, setiap keluarga diberkati. Bahkan buat anak-anak yang sudah melayani, Engkau berkati Tuhan. Worship leader, singers, pemusik, pendoa, syafaat, koordinator ibadah, usher, greeters, multimedia, sound, dan semuanya Tuhan. Fotografer, Engkau berkati Tuhan. Hamba-Mu gak bisa sebutkan satu persatu, Engkau berkati. Dan kami percaya Tuhan, apapun yang kamu lakukan buat Tuhan tidak ada yang sia-sia. Juga untuk persembahan yang sudah dikumpulkan, Engkau memberkati. Tangan-tangan yang mengelola, Engkau memberkati. Tangan-tangan yang sudah memberi, yang sudah mempersembahkan, Engkau memberi baik secara cash maupun secara e-giving. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa.
Dan saudara dikasih Tuhan, sebelum kita pulang, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, terimalah berkat yang terbaik, berkat yang datang dari Allah Bapa, berkat yang berlimpah-limpah, kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, yang terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita, ada selalu bersama dan kita mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin, amin. Mengalir kuasa dari tempat Maha Tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat Maha Tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan